Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syairah. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data dengan pendekatan subjektif. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut videonya. Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau cara tertentu yang kita lakukan dalam mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian, terutama penelitian di bidang dan disiplin ilmu sastra. Teknik-teknik pengumpulan itu terdiri dari yang pertama ada wawancara atau kuesioner, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan studi pustaka atau kajian literatur. Biasanya, sebelum teknik-teknik tersebut dipraktekkan, kita perlu melakukan yang namanya pendekatan. Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian rancangan. Pendekatan ialah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Jadi, pendekatan itu bisa dikatakan jenis, cara, atau bentuk umum tindakan dalam penelitian yang dilakukan yang menunjukkan ke arah penelitian. Nah, dalam kajian sastra ada dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan subjektif dan yang kedua pendekatan objektif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan subjektif dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada pendapat personal, pandangan pribadi atau masyarakat, yang fokusnya di luar dari karya itu sendiri. Contohnya pada teori resepsi. Teori resepsi adalah teori sastra yang mengkaji karya berdasarkan tanggapan atau reaksi pembaca, pendengar, atau penonton karya terhadap karya, termasuk pendekatan subjektif, karena penilaian terhadap karya dilakukan dari pandangan pribadi. Di salah satu video sebelumnya, saya sudah membahas teori resepsi ini, dengan membahas karya sastra lagu dari Alkitab dengan judul Takut sebagai objek penelitian. Teknik yang saya gunakan dalam kajian tersebut adalah teknik wawancara atau kuesioner. Pertama-tama, saya menyiapkan sekitar 11 pertanyaan berkaitan dengan objek penelitian, yang rata-rata berbentuk pertanyaan opsional. Setelah itu, kumpulan pertanyaan itu saya ubah menjadi dalam bentuk Google Form, sehingga lebih praktis daripada menyebarkan kertas angket seperti zaman dahulu, satu persatu. Lalu, tautan Google Form itu saya sebarkan ke orang-orang, yakni kepada teman-teman saya yang saya minta kesediaannya sebagai responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner tersebut via Google Form di perangkat masing-masing. Bersamaan saya kirimkan tautan link YouTube yakni lagu Alkitab dengan judul Takut sebagai objek kuesioner. Mereka diminta untuk mendengarkan lagu tersebut terlebih dahulu, baru kemudian mengisi kuesioner yang saya berikan. Setelah semuanya mengisi dan pertanyaan sudah terjawab semua, maka hasil kuesioner itu kemudian diakumulasikan dan diolah menjadi dalam bentuk persentase. Setelah berbentuk persentase, berdasarkan akumulasi jawaban semua responden, data tersebut dianalisis. Setelah dianalisis, maka didapatlah kesimpulan berdasarkan jawaban dari responden tentang variasi tanggapan dan reaksi mereka terhadap karya sastra dari lagu Alkitab dengan judul Takut untuk menilai kualitas dan penerimaan karya tersebut. Jadi, jika dirangkum, teknik pengumpulan data yang saya terapkan dalam kajian pendekatan subjektif ini adalah teknik kuesioner dengan menggunakan Google Form. Lalu, dokumentasi dengan menyimpan dan menganalisis dokumen hasil kuesioner. Selain itu, saya juga menggunakan teknik kajian literatur untuk memperkuat landasan teori yang digunakan dengan membaca artikel dan jurnal terkait teori resepsi dalam sastra. Baik, demikianlah video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya M. Zafran Syairah pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.